Selamat pagi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu 23 April 2023. Wow, adik-adik lagi bersuka cita menikmati liburan sekolah, menikmati liburan bersama dengan keluarga. Papa mama yang bekerja sedang libur. Wah, bahagianya adik-adik. Ya, karena keluarga kita semua di Indonesia sedang menikmati masa libur Idul Fitri. Adik-adik, selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Wah, adik-adik bahagia sekali ya. Oh, ada yang di luar kota. Hari ini tidak ikut sekolah minggu. Enggak apa-apa adik-adik. Hari ini sekolah minggu Bina Warga tetap akan menemani adik-adik yang sedang menikmati liburan di luar kota atau tidak pergi ke gereja untuk bersekolah minggu. Mari kita dengan penuh sukacita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Apa lagunya? Iya, kita menikmati duduk senang, berjalan senang bersama dengan Tuhan Yesus. Duduk senang, berjalan senang, semuanya dinikmati kalau bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang yang kita kasihi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, dengan penuh sukacita kita berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, dengan penuh sukacita kita akan menaikkan doa pembukaan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu online Bina Warga. Terima kasih karena Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kami, dan terima kasih untuk keluarga yang Tuhan kasihi. Kami berdoa supaya internet kami dapat terkoneksi dengan baik, sehingga kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada yang sedang liburan keluar kota bersama dengan papa mama dan keluarga besar. Wah, senang sekali ya kita bisa pergi bersama. Karena biasanya papa dan mama sibuk bekerja. Adik-adik, kalau kita pergi, kita berjalan, pasti senang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Di dalam suka, di dalam sedih, di dalam hal apapun juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Benar adik-adik, bersama dengan Yesus kita jalan selalu ada pengharapan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, masih di dalam perjanjian baru. Pagi ini bersama dengan Kak Elisa, dengan tema Tuhan menemani sepanjang perjalanan. Wah, perjalanan apa ya? Banyak yang gak ngerti, sama Kalina juga gak tahu. Kalau begitu, bersama kita mempersiapkan hati kita supaya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan bukan cuma mendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Alkitab, buku terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik harus rajin membaca Alkitab supaya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wah, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semuanya sehat dan sukacita, juga semangat. Hari ini Kakak Elisa mengajak kalian semua untuk belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Yuk semuanya yang lagi pegang botol minum, pegang piring, pegang kue, diletakkan dulu. Tangannya dilipat, tutup mata, dan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami punya waktu untuk bersekutu dengan teman-teman kami, mengikuti ibadah online bersama Bina Warga. Tuhan, hari ini kami sudah siap
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama Kakak Elisa. Tuhan berkati kami supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Elisa mau bertanya kepada kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang suka membaca buku misteri? Banyak juga ya. Sekarang kakak tanya lagi, mengapa kalian suka membaca buku misteri? Banyak sekali jawabannya. Kalau kakak suka membaca buku misteri karena setelah selesai membaca ada bagian yang seru sekali, yaitu ada jawaban, ada petunjuk dari misteri yang sudah kita baca tadi. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya buku yang diberikan kepada kita semua, yaitu buku Alkitab. Tuhan ingin memberitahu kita, ingin memberi petunjuk bagi kita melalui buku Alkitab. Tuhan ingin memberi petunjuk hidup bagi kita semua. 2 pekan lalu kita sama-sama menghayati masa sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Kita tahu apa yang disampaikan di dalam Alkitab, bahwa pada minggu pagi-pagi para wanita melaporkan bahwa batu kubur Yesus terguling dan mereka mendapati bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Bahkan Petrus dan Yohanes, kedua murid Yesus pun berlari ke kubur untuk melihat sendiri. Ternyata tubuh Yesus benar-benar tidak ada. Ini benar-benar misteri. Sekarang yuk kita lihat dulu apa yang tertulis di dalam Alkitab pada kitab Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 45. Kak Elisa ulangi ya. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 45. Kita simak. Kakak sudah siapkan, kita sama-sama membaca melalui video ini. Perjalanan ke Emmaus. 2 orang sahabat Yesus sedang berjalan menuju Emmaus dengan perasaan sangat sedih. Saat mereka berada di Yerusalem, Yesus telah mati di kayu salib. Mereka juga merasa kesal. Saat mereka berbincang-bincang di perjalanan, seorang asing mulai berjalan bersama mereka. Lalu bertanya, "Mengapa kalian begitu sedih?" 2 orang itu memberitahu orang asing tentang Yesus dan bagaimana dia telah mati. Orang asing itu menjelaskan bahwa kematian Yesus adalah bagian dari rencana Tuhan agar kita dapat diampuni. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Katanya, Tuhan mengutus putranya untuk menerima hukuman yang pantas kita terima karena melakukan kesalahan. Orang asing itu pun menjelaskan mengapa Yesus harus mati, yakni agar kita bisa diampuni. Ketika mereka tiba di Emmaus, mereka mengundang orang asing itu untuk makan bersama mereka. Saat duduk bersama,
orang asing itu mengambil roti, memecahkannya, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus telah mati untuk mereka. Seketika itu, kedua orang tersebut menyadari siapa orang asing itu. Itu adalah Yesus. Dia masih hidup. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saat kedua orang menyadari bahwa itu adalah Yesus, maka menghilanglah dia dari pandangan keduanya. Tetapi kedua orang itu pun tidak ragu lagi bahwa Yesuslah yang memecahkan roti bersama mereka. Kedua orang itu pun segera bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain tentang kabar baik itu. Yesus hidup. Pelajaran Alkitab kita tadi adalah tentang perjalanan menuju Emmaus. Pada hari Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada orang yang berbeda. Nah, salah satunya adalah kepada dua orang sahabatnya, dua orang muridnya yang sedang menuju ke Emmaus. Adik-adik tahu, dari Yerusalem ke Emmaus itu butuh kira-kira 2 sampai 3 jam waktu untuk berjalan kaki. Jadi tidak naik pesawat, tidak dengan naik mobil, tetapi berjalan kaki. Tentu jauh sekali dan melelahkan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat dalam video bahwa kedua orang itu tertahan untuk melihat bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Mereka tidak menyadari sampai akhirnya ketika mereka duduk makan bersama, lalu orang asing itu memecah-mecahkan roti, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga, barulah dua orang tadi benar-benar terbukakan matanya bahwa itu adalah Yesus. Sekarang kakak bertanya kepada kalian semua, kalau tadi kalian suka membaca buku misteri atau buku komik atau buku apa saja yang kalian sukai, apakah setelah membaca kalian juga akan memberitahu orang lain untuk juga membaca buku itu? Atau kalau kalian suka menonton, apakah kalian juga akan memberitahu orang lain untuk juga menonton film yang kalian suka karena ceritanya menarik atau mungkin karena gambarnya bagus? Begitu tidak? Nah, itulah yang dilakukan oleh dua orang tadi. Ketika mereka tahu bahwa yang duduk makan bersama mereka adalah Yesus yang telah bangkit, maka dua orang itu pun bergegas kembali dari Emmaus ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain. Adik-adik, sementara semua itu berlangsung, Yesus muncul di ruangan bersama para murid. Bahkan para murid bingung. Mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi kemudian Yesus meminta makanan dan memakannya. Yesus mengatakan kepada muridnya untuk menyentuh tangannya. Dia memberitahu para murid bahwa semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir adalah untuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Kemudian Yesus membuka mata mereka semua.
juga pikiran mereka semua. Dan akhirnya mereka mengerti apa yang Yesus ingin mereka ketahui. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk memungkinkan manusia memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Yesus datang ke bumi untuk menanggung hukuman Allah bagi manusia, supaya dosa kita menjadi hilang. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan doa, rajin beribadah di gereja, rajin sekolah minggu, mendengarkan nasihat papa mama, juga orang-orang yang mengasihi Yesus. Maka Tuhan akan membimbing kita, akan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Tuhan sudah menebus dosa kita melalui Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Amin. Adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan, ayat emas kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 34a. Injil Lukas pasal 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau semakin dekat dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau sudah naik ke surga, Engkau sudah bangkit, tetapi Engkau tetap akan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gentar lagi. Tetapi kami mau percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah hidup dan bangkit akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga menghafalkan ayat emas kita hari ini. Sekarang Kakak Elisa mengajak kalian semua untuk melakukan aktivitas supaya kita mengingat perjalanan ke Emmaus yang sudah kita pelajari hari ini. Alat dan bahan sudah Kakak sematkan di dalam video kita hari ini. Yuk, kita mulai membuat aktivitasnya.
Itu tadi aktivitas kita. Selamat mencoba dan menghayati masa penebusan Yesus Kristus bagi dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sampai jumpa lagi dalam ibadah bersama Bina Warga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalannya, aktivitasnya, kalau sudah selesai bisa divideokan, dikirim ke WA Kalina di 0812 3030 9059 untuk ditayangkan di kebaktian minggu akan datang. Ditunggu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi sampai kita tidur, berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama, atau adik-adik bisa minta mama atau papa transfer ke gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita bawa persembahannya di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Terima kasih juga kalau kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak untuk boleh terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami, supaya keluarga kami selalu penuh dengan cinta kasih. Kami berdoa untuk sekolah kami, supaya kami boleh belajar dengan baik.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati supaya bangsa kami, negara kami dalam keadaan aman, tentram, damai, sentosa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, dimanapun gereja kami berada, supaya gereja kami boleh menjadi berkat. Dan kami juga berdoa di masa liburan sekolah ini, supaya kami boleh merasakan kehangatan di dalam keluarga bersama dengan orang tua kami yang biasanya sibuk bekerja, tapi saat ini sedang libur. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk tim Bina Warga yang terus boleh melayani melalui kebaktian sekolah minggu online, sehingga ketika kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu, kami tetap boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam cinta Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita belajar dengan tema Tuhan Yesus menemani sepanjang perjalanan. Artinya apa sih? Ya, kita tadi belajar bahwa Tuhan Yesus mendampingi dua orang muridnya di dalam perjalanan ke Emmaus. Bukan hanya muridnya pada masa lalu. Saat ini Tuhan juga mendampingi kita, menemani kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Berapa lama Kak? Ya selama-lamanya lah Tuhan akan menemani perjalanan kehidupan kita. Enggak cuma di waktu senang, juga di waktu kita sedih, di waktu kita punya rasa kecewa, di waktu kita marah, di waktu kita bergembira, bahwa Tuhan selalu menemani sepanjang jalan hidup kita. Karena itu, dengan adanya Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita selalu penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian. Ada satu sobat yang setia, yang selalu menemani kita di dalam setiap keadaan apapun di hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menemani kita di dalam setiap keadaan hati dan hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir
saatnya kita harus berpisah juga. Kak Lina, Kak Elisa, dan tim Sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dan selamat menikmati libur Idul Fitri. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.